nama saya Diana Aulia Firda, nomor absen 6. Saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membuat video tugas praktik bahasa Indonesia dengan guru pengajar Ibu Yuliati Sarjana Pendidikan dan guru penguji Ibu Ewi Incia Sarjana Pendidikan. Yuk langsung saja kita simak video berikut ini. Tunggu dulu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Tugas praktik bahasa Indonesia kritik karya sastra novel Boy Chandra Jatuh dan Cinta, Jumat 24 Maret 2023. Judul Jatuh dan Cinta, penulis Boy Chandra, pembimbing Dian Tani, penyelaras akhir Feni Sasara, perancang sampul Katalika Project, ilustrasi sampul Bambang Nurdiansyah, penata letak Didit Santoso, penerbit Media Kita, kategori non-fiksi, tahun terbit 2017, jumlah halaman 244 halaman, ISBN 978979794540, harga 65.000. Biodata Boy Chandra. Boy Chandra lahir pada 21 November 1989 di Agam, Sumatera Barat. Boy Chandra sudah menulis di blog pribadinya. Boy Chandra memulai untuk menulis cerita yang mengandung unsur romansa. Boy Chandra juga beberapa kali menulis puisi dan juga kumpulan novel, cerita pendek, dan buku prosa non-fiksi. Buku Jatuh dan Cinta merupakan buku ke-12 yang diterbitkan. Boy Chandra juga seringkali mengisi berbagai seminar atau pelatihan tentang penulisan. Boy Chandra sangat aktif di sosial medianya untuk berbagi tips penulisan maupun puisinya. Sinopsis. Ada banyak sekali hal yang tak bisa kuutarakan, maka kutuliskan saja. Semua perasaan yang tak tersampaikan, hal-hal yang mungkin terasa menyakitkan, perihal kamu dan dia yang rumit, atau catatan-catatan yang tak pernah kukirim langsung untukmu, aku tulis dalam sebuku. Semua perasaan itu akhirnya membuatku mengerti arti jatuh dan cinta. Aku atau kamu akan selalu punya alasan untuk kembali bangkit, meski banyak perjalanan yang terasa begitu berat. Maafkan jika beberapa hal dariku terasa menyakitkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada bagian yang terlalu sulit dikatakan, tetapi harus tetap kukatakan. Sulit untuk kutolak, tapi harus kutolak. Sebab aku harus tega membunuh semua perasaan yang hanya akan mempersulit bagian-bagian di hidupku. Perasaan yang jika aku turuti tak juga baik untukmu. Semoga kamu mengerti bahwa tidak semua hal yang bisa dilalui dengan menyenangkan di dunia ini. Review buku. Awalnya saya pikir buku Jatuh dan Cinta adalah sebuah novel yang apik dengan quotes yang meluluhlantahkan hati. Ternyata saya salah menduga. Berbekal quotes yang terus dilemparkan ke khalayak ramai di Instagram penerbitnya, saya seperti terkena sihir ingin membaca. Sampai di halaman pertama, buku ini setipe dengan garis waktunya Fiersa Besari dan mengenang kenangannya Ari Keling. Yap, Jatuh dan Cinta seperti memoir dalam berbagai potongan cerita. Novel Jatuh dan Cinta karya Boy Chandra ini berisi cerita yang terdapat banyak inspirasi kehidupan di dalamnya. Sangat cocok bagi pembaca yang merasa kebingungan terhadap romansa maupun persahabatan. Walaupun memang kisah romansa yang paling dominan pada buku ini. Novel ini berisi membahas berbagai aspek kehidupan. Namun di buku Jatuh dan Cinta banyak sekali penulisan mengenai perasaan. Buku ini juga membantu kita dikala pikiran saat tidak baik-baik saja lewat pemilihan kata dan makna yang mengandung nasihat di dalamnya. Buku ke-12 Boy Chandra ini memang menjadi suatu mood booster yang bisa membuat kita sejenak merelakan atau bahkan mengikhlaskan penyebab hati ini terluka. Dengan pemilihan kata yang ringan, namun kita bisa merasakan apa yang ditulis oleh Boy Chandra. Membaca buku ini memang harusnya diresapi baik-baik. Isinya bukan cuma soal sepasang kekasih atau hubungan percintaan antara dua orang berbeda jenis kelamin, tetapi lebih luas dari itu.
perjuangan memahami diri sendiri, menyayangi keluarga, dan berusaha bangkit dari keterpurukan hidup juga membuat cerita-cerita di dalamnya lebih bervariasi. Kira-kira siapa saja yang cocok membaca buku Jatuh dan Cinta ini? Wah, rasanya siapa saja yang sedang galau, baper, butuh penyemangat, bahkan yang sedang ingin belajar memahami perasaannya sendiri, sangat pas membaca buku ini. Yang pernah jatuh cinta, yang pernah merasakan kehilangan, hingga yang ingin berusaha membuka lembaran hidup yang baru, sangat pas membaca buku ini. Banyak kata-kata motivasi dan positif di dalam buku ini yang bisa dijadikan mood booster. Kita bisa terbawa suasana oleh tulisan yang bisa menyentuh hati kita secara halus, seperti kita harus bisa mengikhlaskan dan belajar merelakannya, memaknai arti sebuah cinta dengan pandangan yang luas mengenai arti kehidupan, mengatasi rasa sedih akan luka yang pernah hadir pada kita. Kita juga harus bisa belajar mengulang kesalahan yang sama, dan kita bisa memaknai arti sebuah kenangan. Saat kita membaca buku ini, kita bisa menyesuaikan suasana hati kita dengan membaca bagian yang ingin kita baca tanpa harus membaca runtutan dari bagian awal ke bagian belakang buku. Apalagi buku ini disertai daftar isi dengan prosa yang ringan namun sangat menarik kita untuk membaca. Buku ini bisa dibaca runtut dari depan ke belakang, bisa juga dibaca acak. Sebenarnya akan lebih memudahkan bila disertai daftar isi, mengingat banyak prosa menarik di dalamnya yang pasti akan lebih cocok dibaca bila disesuaikan dengan mood. Setiap judul prosa pun sangat quotable, cocok dijadikan kutipan bahan penyemangat untuk mengatasi hari-hari yang gelap. Buat kamu yang lagi baper atau butuh suntikan energi dan semangat, membaca prosa-prosa Boy Chandra ini cukup menghibur. Terbagi menjadi 5 bab yang berbeda, buku ini fokus memberikan banyak cerita soal jatuh dan cinta. Setiap cerita tentu tidak selalu berujung manis. Disinilah Boy Chandra menunjukkan elemen jatuh dan sakitnya mencintai. Jujur saja, ketika saya membaca bagian itu, saya merasa ditampar berkali-kali. Belum lagi ketika membaca, saya merasa ada seseorang yang menghakimi saya atas perbuatan yang saya lakukan kepadanya. Seketika itu juga saya sadar, saya memang salah, tetapi dia juga tidak sepenuhnya benar. Kita akan selalu terbawa hanyut oleh tulisan-tulisan yang sangat mengena di hati. Mulai dari soal memaknai arti kenangan, belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, mengatasi kesedihan akan luka atau kepahitan yang baru dialami, belajar untuk merelakan dan mengikhlaskan, hingga memaknai arti cinta dengan perspektif yang lebih luas lagi. Jatuh dan Cinta berisi kumpulan prosa yang membahas berbagai aspek dan hal seputar perasaan. Tak hanya mengenai perasaan cinta, tapi juga berbagai nasihat dan kata-kata indah yang bisa menghadirkan semangat baru menjalani kehidupan. Bisa dibilang buku ini bisa jadi suplemen atau penguat untuk bisa kembali menyembuhkan hati yang luka dan mengatasi bad mood yang mungkin sedang melanda. Berbagai emosi dan perasaan juga dibahas di prosa-prosa Boy Chandra ini. Soal jatuh cinta pastinya, memaknai perasaan mencintai dan dicintai, mengatasi kesedihan dan kegalauan karena perpisahan atau kehilangan, juga soal percintaan, juga soal pencarian makna hidup untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan sudut pandang yang lebih positif. Sulit untuk menentukan prosa mana yang paling disukai dari buku Jatuh dan Cinta ini. Banyak sekali judul yang menarik dengan kata-kata yang begitu indah dan berkesan. Hati dan perasaanmu pun akan terasa lebih hangat ketika membacanya. Apabila suasana hati kita sedang kacau balau dan butuh penyemangat, pada halaman tersebut menjelaskan bahwa semua akan terasa baik-baik saja. Kita dapat memulai dengan mengatur rencana lain. Diammu menyimpan sebuah niat untuk melepas. Mungkin Tuhan sedang ingin baik padamu, atau mungkin Tuhan sedang mengujiku dengan semua ikatan hati yang mungkin segera ingin kamu akhiri. Intinya, cerita-cerita yang Boy Chandra tulis di buku ini bisa menjadi motivasi maupun tamparan seperti yang saya rasakan, sehingga membuat saya menyesal telah melakukan tindakan yang sedemikian bodoh. Sampai hari ini, saya sendiri tidak tahu
apakah yang sudah saya lakukan benar atau salah setelah meminta maaf padanya. Kelebihan dari buku ke-12 Boy Chandra ini adalah yang pertama, pemilihan prosa yang sederhana dan ringan, namun seakan kita mudah memahami dan terbawa suasana. Tidak hanya bercerita tentang cerita romansa saja, ada beberapa tulisan tentang persahabatan juga. Meski beberapa judul mungkin membahas hal yang hampir mirip, tapi pemilihan kata yang baik membuat setiap judulnya jadi meninggalkan pengalaman membaca yang berbeda. Yang kedua, pemilihan kata yang juga menggunakan kata yang indah, seakan kita membaca sebuah puisi. Yang ketiga, pemilihan cover buku yang tidak mencolok dan dapat menggambarkan isi dari buku tersebut. Bagi saya, sudah cukup menarik dan estetik. Lukisan seorang perempuan yang tertunduk layu seolah memberitahu kita kalau cinta itu menyakitkan karena didahului dari kata jatuh. Yang keempat, letak dari kutipan yang terdapat pada pergantian tab yang dapat menarik pembaca untuk membuka setiap lembaran-lembaran dari buku tersebut. Apalagi dalam buku ini berdasarkan pada latar belakang pribadi penulis yang mungkin relevan dengan kehidupan nyata para pembacanya, membuat buku ini sangat populer. Yang kelima, dalam membaca buku ini mudah bagi pembaca untuk merasakan apa yang ditulis dalam novel ini. Buku ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama, penyesuaian alur penulisan yang tidak beraturan. Ada beberapa tulisan yang alurnya tidak urut atau jelas karena penulis menggunakan alur campuran yang mungkin membuat beberapa pembaca merasa akan lebih gampang bosan saat membaca buku tersebut. Yang kedua, ada beberapa kutipan yang terlalu singkat. Seharusnya dengan pemilihan prosa-prosa yang sangat bagus dari Boy Chandra dapat dikembangkan lagi dengan cerita yang dapat memperpanjang tulisannya. Hal ini akan menyebabkan para pembaca seringkali tidak jadi penasaran membaca buku tersebut. Yang ketiga, banyaknya kutipan setiap babnya membuat beberapa pembaca yang sering membaca buku dengan alur dari depan ke belakang akan menjadi kebingungan bab mana yang akan ia baca, sehingga seringkali pembaca tidak lagi penasaran dengan isi buku tersebut. Ini beberapa quotes yang saya suka. Semua yang terlambat tak seindah dulu lagi bila diulang, maka kenang sajalah. Untuk sahabat dalam diriku, kita mungkin saja akan melakukan kesalahan, tetapi kita tidak sebaiknya mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama berkali-kali. Kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang instan, namun tidak dengan melupakan. Pada titik tertentu, kita harus belajar tega dan tegas, meski mungkin akan membuat hal itu tidak disukai semua orang, sebab hidup tidak selalu mengikuti arus. Segala kekuranganmu bisa saja adalah kelebihanku atau sebaliknya. Lalu, kenapa kita tidak mencoba untuk saling melengkapi saja? Ya, sekian deh reviewnya. Biar gak makin penasaran, segera miliki buku Jatuh dan Cintamu sendiri ya guys. Nah, selesai deh videonya. Kalimat penutup dari saya, perasaan kadang aneh sekali. Awalnya sayang bisa jadi benci, awalnya mendewakan seseorang, akhirnya bisa berniat membinasakannya. Sekian dari saya. Apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati penonton, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.